Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Darmawan yang akan mendaftar Sempro Magister Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang tesis saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan terhadap Pengendaraan Pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Untuk latar belakangnya adalah pemungutan pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Di sisi perusahaan, pajak merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan di sisi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Namun dalam kenyataannya, pemerintah Indonesia kendala masih menghadapi kendala dalam pemungutan pajak. Kendala dalam pemungutan pajak timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah berupaya untuk memungut pajak dari wajib pajak secara optimal dan menggunakan pajak tersebut sebagai sarana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan wajib pajak berusaha untuk menjaga pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungannya. Mengingat pajak merupakan beban yang dapat dikurangi perusahaan dan pajak tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mengupayakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Kemudian untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu secara spesifik meneliti tentang pengaruh manajemen laba, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap pengiriman pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Untuk rumusan yang pertama adalah apakah manajemen laba dapat mempengaruhi pengiriman pajak? Untuk rumusan yang kedua, apakah intensitas aset tetap dapat mempengaruhi pengiriman pajak? Rumusan yang ketiga, apakah intensitas persediaan dapat mempengaruhi pengiriman pajak? Rumusan yang keempat, apakah pertumbuhan penjualan dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba dengan pengiriman pajak? Rumusan yang kelima, apakah pertumbuhan penjualan dapat memoderasi hubungan antara intensitas aset tetap dengan pengiriman pajak? Untuk rumusan yang keenam, apakah pertumbuhan penjualan dapat memoderasi hubungan antara intensitas persediaan dengan pengiriman pajak? Kemudian untuk tujuan penelitian saya yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap keputusan perusahaan dalam menghindari pajak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap pengendaraan pajak. Yang tujuan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap praktek pengendaraan pajak. Untuk tujuan yang keempat, untuk mengetahui peran pertumbuhan penjualan dalam memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap pengendaraan pajak. Untuk tujuan yang kelima, untuk mengetahui peran pertumbuhan penjualan dalam memoderasi hubungan antara intensitas aset tetap terhadap penggunaan pajak. Untuk tujuan keenam, untuk mengetahui peran pertumbuhan penjualan dalam memoderasi hubungan antara intensitas persediaan terhadap penggunaan pajak. Untuk manfaat penelitian ini, untuk manfaat literatur, yang pertama adalah penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pajak, khususnya dalam konteks manajemen laba, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan dengan pertumbuhan penjualan sebagai moderasi. Yang kedua, hasil penelitian ini bisa menjadi dasar atau rujukan bagi penulis lain untuk tertarik mengeksplorasi lebih jauh variabel lain yang mempengaruhi penggunaan pajak atau konteks industri yang berbeda. Untuk manfaat praktis yang pertama,
Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti manajemen laba, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan dapat mempengaruhi kecenderungan untuk mempraktekkan pengendalian pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai moderasi. Dengan demikian, perusahaan dapat bijak untuk mengelola kebijakan perpajakan mereka mm, dalam meminimalkan risiko hukum. Yang kedua, manajer perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk membuat keputusan strategis terkait laba aset tetap dan persediaan yang dapat mengurangi insentif atau dorongan untuk melakukan penggunaan pajak. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan atau memperkuat kebijakan mengenai pengawasan terhadap praktek pengendalian pajak di perusahaan publik. Untuk kemudian untuk telaah pustaka, penelitian ini menggunakan ya, salah satu teori dalam akuntansi yaitu teori keagenan, di mana teori keagenan itu adalah adanya hubungan kerja di mana antara pihak yang memberi wewenang, yaitu pemegang saham atau prinsipal, dan pihak yang menerima wewenang, yaitu manajer atau agen untuk melakukan suatu kerjasama dalam bentuk kontrak, di mana kontrak tersebut manajer merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham. Oleh karena itu, manajer diberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Artinya, pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, sedangkan manajemen dalam hal ini manajer yang mengelola perusahaan. Pemegang saham memberikan kekuasaan kepada manajer untuk mengelola keuangan perusahaan. Harapan dari pemegang saham dengan adanya pemberian kekuasaan tersebut, maka aset maupun pendapatan pemegang saham akan bertambah. Tetapi faktanya, manajer terkadang tidak membuat keputusan yang paling baik untuk pemegang saham yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Adanya perbedaan keperluan atau kepentingan ini disebabkan putusan dari agen tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham menghendaki manajer melakukan tindakan yang paling baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Namun agen malah memilih keputusan yang diambil untuk kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini adalah pengendalian pajak. Pengendalian pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan dilakukan demi mendapatkan imbalan yang besar yang diterima oleh manajer dari laba yang diperoleh perusahaan. Kadang-kadang tindakan yang diambil oleh manajer dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan perusahaan, terutama jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian, penghindaran pajak. Menurut Siboro dan Santoso, penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan oleh suatu perusahaan demi meminimalkan pajaknya yang wajib disetor dan menaikkan arus kas perusahaan. Penghindaran pajak dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Upaya ini mencakup pengaturan kegiatan dan transaksi bisnis agar kewajiban pajak berada pada jumlah minimum dan optimal, tetapi sesuai dengan ketentuan aturan pajak. Menurut Puspita, optimal atau maksimal artinya menyetorkan pajak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu menyetor pajak sekecil mungkin dengan cara yang elegan dan tetap mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Untuk pengukuran penghindaran pajak di sini ada dua, yaitu menggunakan FETR dan CETR. ETR itu ETR dihitung dari beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak kali 100%. Nilai ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak yang lebih kecil dibandingkan laba akuntansinya, mengindikasikan tingkat pengiriman pajak yang tinggi. Kemudian untuk CETR, pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Nilai CTR
CETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan kas yang lebih sedikit untuk pajak dibandingkan laba sebelum pajak, mengindikasikan penghindaran pajak yang tinggi. Di Indonesia, yang lebih cocok digunakan adalah menggunakan CETR. Dan penelitian ini juga menggunakan pengukuran yaitu CETR. Kemudian manajemen laba adalah keputusan atau kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen yang mempengaruhi laba untuk meraih beberapa tujuan laba. Pihak manajemen biasanya melakukan praktek manajemen laba dengan mengutamakan kepentingan kelompok atau perusahaan supaya pihak investor merasa untung jika terus membiayai perusahaan dan tidak merasa rugi. Tapi dalam prakteknya, pihak manajemen seringkali termotivasi melakukan manajemen laba untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bukan perusahaan seperti mendapatkan bonus, kenaikan gaji, atau penghargaan lainnya, karena bisa mengelola manajemen dan laporan keuangan perusahaan dengan baik. Hipotesis motivasi pajak, yaitu perusahaan termotivasi untuk memilih metode akuntansi yang secara legal dapat menunda atau mengurangi laba fiskal untuk meminimalkan pembayaran pajak. Manajemen laba yang dilakukan manajer baik berbasis akrual maupun real secara langsung mempengaruhi komponen laba yang menjadi dasar perhitungan pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Untuk model yang sering digunakan untuk mengukur manajemen laba yaitu model Jones model dari Denkow et al. Yang digunakan untuk mengestimasi akrual diskresioner dengan memisahkan komponen normal dan abnormal dari total akrual. Langkah yang digunakan untuk penggunaan model ini adalah yang pertama menghitung nilai total akrual sesungguhnya, yang kedua total akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS, kemudian yang ketiga menghitung non diskresi discretionary accrual, dan yang nomor empat menghitung discretionary accrual. Kemudian intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Aset-aset tersebut umumnya memiliki umur ekonomis panjang dan menghasilkan beban penyusutan yang signifikan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini berperan penting dalam menurunkan laba akuntansi yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang. Perorangan aset tetap yang besar dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk secara legal mengurangi beban pajak melalui kebijakan penyusutan yang agresif. Semakin tinggi intensitas aset tetap, suatu perusahaan semakin besar peluang untuk menurunkan laba kena pajak melalui depresiasi, sehingga meningkatkan potensi praktek pengendalian pajak. Untuk menghitung intensitas aset tetap dapat dilakukan dengan cara total aset tetap dibagi total aset dikali 100%. Nilai intensitas nilai intensitas aset tetap yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sangat mengandalkan aset jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini umumnya terjadi pada industri manufaktur berat atau infrastruktur. IAT yang tinggi sering dikaitkan dengan potensi pengendalian pajak karena aset tetap yang besar menghasilkan beban penyusutan yang tinggi. Beban penyusutan ini adalah pengurang laba kena pajak yang sah secara hukum yang dapat meningkatkan perbedaan laba buku dan laba fiskal dan mengurangi beban pajak perusahaan. Kemudian intensitas persediaan. Intensitas persediaan adalah rasio yang menjelaskan tentang berapa banyak perusahaan tersebut dalam menanamkan modal pada persediaan. Biaya pemeliharaan dan pengelolaan intensitas akan dikeluarkan oleh bisnis yang berinvestasi dalam inventaris di gudang. Bisnis yang berinvestasi di gudang untuk inventaris, mereka harus membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan inventaris.
Biaya-biaya ini akan menurunkan keuntungan mereka yang kemudian dapat dikurangi dari jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh bisnis. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penggunaan pajak, semakin tinggi nilai intensitas persediaan, maka semakin kecil laba yang dihasilkan yang akan menurunkan beban pajak yang ditanggung. Intensitas persediaan dapat ikut menunjukkan total persediaan dibagi total aset. Nilai intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi di industri yang membutuhkan stok barang dagangan atau bahan baku yang besar. Persediaan memberikan fleksibilitas manajer dalam memilih metode penilaian biaya untuk menentukan harga pokok penjualan. Pilihan metode penilaian HPP ini secara langsung mempengaruhi laba kotor dan laba kena pajak, menjadikan instrumen potensial untuk manajemen laba real dan pengendalian pajak. Kemudian pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah indikator untuk memperlihatkan perkembangan dalam tingkat penjualan dari tahun ke tahun untuk melihat apakah penjualan tersebut meningkat atau menurun. Pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan volume penjualan perusahaan dari waktu ke waktu dan sering dijadikan indikator keberhasilan operasional serta daya saing perusahaan di pasar. Dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi, perusahaan biasanya mengalami peningkatan laba yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan beban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk merancang berbagai strategi pengendalian pajak agar dapat mengoptimalkan keuntungan bersih setelah pajak. Pertumbuhan penjualan bisa dihitung menggunakan rumus penjualan tahun T dikurangi penjualan tahun T min 1 dibagi penjualan tahun T min 1. Pertumbuhan penjualan adalah indikator utama keberhasilan strategi bisnis perusahaan dan ekspansi pasar. Pertumbuhan penjualan positif tinggi menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap produk atau layanan perusahaan meningkat pesat. Ini adalah sinyal positif bagi investor karena mengindikasikan proses pendapatan dan profitabilitas yang kuat di masa depan. Pertumbuhan penjualan yang negatif menunjukkan stagnasi atau kontraksi pasar. Hal ini dapat menjadi sinyal peringatan bahwa perusahaan kehilangan daya saing, pasar jenuh, atau manajemen gagal dalam strategi pemasaran dan penjualan. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan berapa hasil terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi langsung penghindaran pajak adalah manajemen laba, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan. Intensitas persediaan. Ada juga faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung yaitu dapat memperlemah atau memperkuat penghindaran pajak, yaitu pertumbuhan penjualan. Menurut Nia dan Faisal, mengungkapkan bahwa praktek manajemen laba berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderator memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Kim et al. Menunjukkan pesatnya penjualan, maka laba yang dihasilkan juga melesat di mana dengan tingginya laba yang dihasilkan memotivasi adanya manajemen laba sehingga laba terus bisa dimanipulasi dan ditekan menjadi seminimal mungkin. Sehingga apabila pertumbuhan penjualan yang tinggi, hal tersebut akan memicu perusahaan untuk menjalankan praktek pengendalian pajak. Menurut Prastia dan Ernandi menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap pengendalian pajak dan pertumbuhan penjualan mampu memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap pengendalian pajak. Intensitas aset tetap menunjukkan proporsi aset tetap dalam total aset perusahaan yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Kevin dan Susi menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap pengendalian pajak dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh intensitas aset tetap terhadap pengendalian pajak. Intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak. Semakin tinggi persediaan yang dimiliki, maka beban yang menjadi pengurang pajak juga semakin tinggi karena keberadaan persediaan tersebut.
Sedangkan perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi dan dikenakan pajak yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak. Pengembangan hipotesis penelitian. Teori agensi dan teori akuntansi positif mendasari bagaimana tindakan manajer saat memanipulasi laba untuk penghindaran pajak. Dalam teori agensi, manajer akan berusaha memanipulasi laba menggunakan kewenangan yang diberikan oleh pemilik perusahaan, yang mana tindakan manajer dalam mengelola laba untuk mengefisiensikan biaya pajak terutang dalam penghindaran pajak. Hal ini berkaitan dengan hubungan kontrak yang mendorong manipulasi laba, sehingga dengan tujuan utama manajer atas dasar keinginan pribadi, yakni mendapatkan kompensasi atas kinerjanya apabila dapat menekan biaya sekecil mungkin. Menurut Wang Anchen, mengungkapkan hubungan positif manajemen laba dengan penghindaran pajak terjadi signifikan disebabkan motivasi pajak sebagai salah satu alasan dasar mengapa manajemen melaksanakan manajemen laba demi memperkecil beban pajak yang ditangguhnya. Muhammad et al. Mengungkapkan bahwa hubungan positif signifikan terjadi pada manajemen laba dengan penghindaran pajak, di mana perusahaan menggunakan fleksibilitas akuntansi keuangan untuk mempengaruhi labanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis yang pertama adalah manajemen laba berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu. Yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Penelitian terdahulu menyatakan semakin besar intensitas aset tetap, maka ETR perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat penghindaran pajak perusahaan rendah. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis yang kedua, yaitu intensitas aset tetap berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian, intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas persediaan yang tinggi menggambarkan perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak. Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya atas bahan-bahan yang harus ditanggung karena keberadaan persediaan tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang pajak dan perusahaan tidak perlu melakukan pengiriman pajak. Dalam penelitian Ahmad Saufi, intensitas persediaan memberikan perusahaan kemampuan untuk mengatur laporan keuangan guna mengoptimalkan posisi pajaknya. Dalam hal ini, manajer dapat memilih pendekatan pengelolaan persediaan yang menguntungkan secara pajak, seperti mempercepat pengakuan beban persediaan untuk menurunkan laba yang dikenakan pajak. Yulianti et al. Menyatakan bahwa intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran yang menilai total persediaan akhir di dalam gudang terhadap total aset perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis yang ketiga, yaitu intensitas persediaan berpengaruh secara negatif terhadap penggunaan pajak. Kemudian menurut teori keagenan, ketika pertumbuhan penjualan tinggi, laba perusahaan juga cenderung meningkat, yang secara otomatis meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Manajer dengan melakukan manajemen laba didorong oleh insentif kompensasi atau tekanan pemegang saham mungkin merasa lebih tertekan untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak, yaitu melakukan lebih banyak penerimaan pajak agar laba yang dilaporkan terlihat lebih baik. Untuk teori sinyal, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sudah mengirimkan sinyal positif kepada pasar dan investor
Mengenai prospek masa depan mereka, manajer di perusahaan yang sedang tumbuh pesat cenderung kurang memiliki insentif untuk menggunakan manajemen laba yang agresif untuk melakukan pengiriman pajak yang beresiko. Laba yang tinggi dan pertumbuhan yang jelas sudah cukup untuk memuaskan investor. Oleh karena itu, hubungan positif antara manajemen laba dan pengiriman pajak akan melemah ketika pertumbuhan penjualan tinggi. Saat pertumbuhan penjualan meningkat, laba akan meningkat, yang mana manajer akan termotivasi melakukan manajemen laba atas wewenang yang miliki untuk menekan biaya pajak semini- seminimum mungkin agar laba perusahaan dapat digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan pemilik dan juga apresiasi pemberian kompensasi atas kinerja manajer yang memuaskan. Dengan demikian, saat pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka manajer akan berusaha menghasilkan laba yang ada untuk menghindari pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan nomor 4 adalah pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Kemudian intensitas aset tetap memiliki hubungan terhadap penghindaran pajak karena aset tetap yang besar menghasilkan beban penyusutan yang besar. Beban ini bersifat non-cash dan merupakan pengurang laba kena pajak yang sah secara hukum. Semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar potensi penyusutan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset yang banyak. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka beban depresiasi yang ditanggung atas kepemilikan aset tetap tersebut akan semakin besar. Beban depresiasi yang besar akan menurunkan laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga semakin kecil. Sedangkan perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang semakin besar akan menghasilkan laba yang tinggi dan dikenakan pajak yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan menunjukkan beberapa besar perubahan tingkat penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian Sempratis dan Andri memperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis nomor 5 yang diajukan adalah pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan diukur dari besarnya proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan. Perusahaan dengan intensitas persediaan tinggi, misalnya perusahaan manufaktur atau retail, memiliki fleksibilitas akuntansi yang besar dalam hal penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO maupun average dan penentuan harga pokok penjualan. Manajer dapat memanipulasi laba kena pajak dengan memilih metode persediaan yang menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi, misalnya menggunakan LIFO di saat harga naik atau dengan melakukan manajemen laba real melalui diskon penjualan besar-besaran untuk mengurangi persediaan. Peningkatan harga pokok penjualan akan mengurangi laba kotor yang pada akhirnya mengurangi laba kena pajak. Dan ini dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak yang sah atau kurang agresif dibandingkan manipulasi aktual. Pertumbuhan penjualan yang tinggi meningkatkan laba dan karenanya memperkuat insentif pajak untuk memanfaatkan fleksibilitas aktasi persediaan. Intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak. Semakin tinggi persediaan yang dimiliki, maka beban yang menjadi pengurang pajak juga semakin tinggi karena keberadaan persediaan tersebut. Sedangkan perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi dan dikenakan pajak yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak. Dalam penelitian dan Susi menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang keenam adalah pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Untuk kerangka konseptual, kerangka konseptual adalah suatu sistem atau gagasan kepercayaan dan asumsi yang digunakan untuk mendukung dan
dan menginterpretasikan penelitian. Ini adalah model yang menjelaskan secara grafis atau naratif mengenai faktor-faktor utama, konsep atau variabel yang diyakini relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Untuk gambar konseptual yang H1 adalah manajemen laba berpengaruh terhadap pengendalian pajak. Yang H2 yaitu intensitas aset tetap berpengaruh pada pengendalian pajak. Untuk yang H3, intensitas persediaan berpengaruh terhadap pengendalian pajak. Untuk yang H4, pertumbuhan penjualan mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba dengan pengendalian pajak. Untuk H5, pertumbuhan penjualan mampu memoderasi intensitas aset tetap terhadap pengendalian pajak. Untuk H6, pertumbuhan penjualan memoderasi intensitas persediaan terhadap pengendalian pajak. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, adalah teknik statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel dependen, yaitu Y, dengan dua atau lebih variabel independen atau X1, X2, dan seterusnya secara simultan. Tujuan analisis data adalah untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang terkumpul untuk menjawab permasalahan penelitian atau menguji hipotesis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk variabel penelitian, yang pertama adalah variabel dependen, yaitu penggunaan pajak. Yang kedua, variabel independen, yaitu manajemen laba. Yang ketiga adalah variabel independen, yaitu intensitas aset tetap. Yang keempat adalah variabel dependen, intensitas persediaan. Dan yang kelima adalah variabel moderasi, yaitu pertumbuhan penjualan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.